Ya, selamat pagi anak-anak. Kita lanjut belajar tematik setelah tadi anak-anak belajar TIK dengan Mem Yohana. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 26 November 2020. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum pembelajaran yang kelima. Kita belajar tentang hari ini, 1. Cara menjaga kebersihan taman, 2. Kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar, dan 3. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Kita dengarkan percakapan berikut ini. Ada sebuah keluarga. Dayu berkata, "Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu?" Jawab ibunya, "Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Yaitu 1, dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian 2, kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Jadi mau bersaudara ya. Kemudian 3, kebersamaan merupakan wujud persatuan ya. Dengan adanya kerja bakti bisa mewujudkan persatuan dengan tetangga. Berikutnya Dayu bertanya, "Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu?" Jawab ibunya, "Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, seperti botol aqua yang Jumat lalu anak-anak buat kotak pensil ya. Itu salah satunya bisa digunakan kembali. Kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga yang tidak bisa didaur ulang, contohnya anak-anak seperti besi, pecahan kaca. Nah, itu nggak bisa didaur ulang ya, dan lain sebagainya. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi indah." Ayo kita berdiskusi. Ini ada tabel berikut ini. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut ini. 1. Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apakah itu? Ya, kerja bakti. Kemudian 2, suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Itu disebut daur ulang. Ya. 3, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Apakah itu? Yaitu adalah tata kota. Ya, anak-anak, ini beberapa kata yang kita temukan dalam tabel ini. Ada 3. Berikutnya ayo kita membaca bersama-sama. Perlunya menjaga kebersihan taman kota, yaitu taman kota yang banyak manfaatnya bagi warga. Ya, taman kota dapat menjadi tempat bermain, berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah, udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan, sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan mulai sekarang atau sejak dini ya. Apa saja yang informasi kita dapatkan dari teks di samping ini ya? Yaitu A, taman kota yang manfaatnya bagi warga. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga, yaitu 1, tempat bermain, berkumpul dengan anggota keluarga. 2, menjadi tempat rekreasi. 3, bunga-bunga yang indah itu menyebabkan pemandangan yang indah ya, karena adanya bunga-bunga jadi bisa indah sekali ya. Kemudian udara pun menjadi sejuk dan bersih ya. Udara juga menjadi bersih. Berikutnya adalah kebersihan taman kota harus selalu dijaga dengan cara 1, sampah tidak boleh ada yang berserakan. 2, sampah harus dibuang ke tempat sampah. 3, melakukan kerja bakti. 4, tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Kalau ada bunga-bunga tidak boleh dipetik.
5. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Dan bagian C adalah sikap peduli lingkungan harus ditanamkan mulai sejak dini atau sejak sekarang ya, supaya menjadi terbiasa. Nah, cara menjaga kebersihan taman yaitu menyapu dan membersihkan sampah genangan air. Rumput taman harus rutin dipotong supaya taman terlihat rapi. Tanaman-tanaman liar dicabut, ranting-ranting yang sudah tumbuh terlalu panjang juga dipotong ya. Daun-daun kering yang sudah berguguran pun dibuang. Anak-anak lihat ya, kalau misalnya ada tanaman di rumah anak-anak, biasanya ada daun itu jatuh di tanah ya, karena dia sudah kering atau sudah kuning gitu ya. Nah, itu dibuang di tempat sampah. Kemudian tanaman dan bunga-bunga harus selalu disiram. Sama seperti manusia, tanaman juga butuh minum ya. Kemudian tanaman dirawat dengan memberi pupuk supaya tanaman itu tetap subur. Ya. Tanaman yang sudah layu dan mati diganti dengan tanaman baru anak-anak ya. Kita lanjutkan contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga di sekitar. Yaitu 1. Dengan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Kedua, mengikuti kegiatan arisan RT. Biasanya ini ibu-ibu atau mama ya anak-anak. Kemudian ketiga, mengikuti kegiatan musyawarah desa. Musyawarah itu membicarakan entah itu seperti kerja bakti, kapan kita melaksanakan kerja bakti, atau ronda malam, siskamling, atau memilih ketua RT dan RW. Keempat, mengikuti kegiatan poskamling. Poskamling ini sama seperti Bapak Satpam yang anak-anak yang menjaga keamanan lingkungan anak-anak, atau bisa juga disebut ronda malam. Nah, mereka ini tugasnya menjaga supaya anak-anak di saat tidur tetap aman. Jadi mereka memastikan rumah anak-anak tetap aman dari entah itu pencuri atau apa yang mengganggu anak-anak ya. Nah, ini biasanya tugas seperti ini itu bergiliran anak-anak ya. Dan yang melakukan ini adalah orang dewasa, orang tua atau orang dewasa ya. Berikutnya adalah kelima, menjenguk tetangga yang sedang sakit ke rumah sakit atau di rumahnya, ikut mendoakan supaya cepat sembuh. Berikutnya adalah berpartisipasi dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, entah itu mengikuti lomba atau ikut berpartisipasi memeriahkan acara yang ada di lingkungan anak-anak ya. Nah, itu adalah salah satu tadi beberapa contoh hidup bersama di lingkungan warga. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar yaitu 1. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ya anak-anak. Jadi kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan kita. Kemudian menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada. Ketiga, bersikap penuh toleransi dan tenggang rasa antar warga negara, yaitu toleransi itu pengertian ya, saling pengertian. Misalkan teman kamu sedang sholat, nah yang Katolik harus menghargai, musik tidak dihidupkan, begitu ya, atau dikecilkan suaranya. Berikutnya, aktif dan giat dalam kegiatan yang positif seperti tadi ya ibu-ibu RT mengikuti arisan atau melaksanakan kegiatan poskamling. Kemudian berikutnya gemar bergotong royong dalam masyarakat ya, melaksanakan seperti salah satu tadi melaksanakan kerja bakti. Berikutnya bersikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama warga ya. Tugasnya anak-anak adalah tuliskan cara menjaga kebersihan taman. Tematik halaman 192 dikerjakan langsung dicetak tematik. Ya, selamat mengerjakan tugas anak-anak. Tuhan jaga selalu kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok. Dah.